Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisetyo Budi. Baik, selamat pagi anak-anak. Semoga pagi yang riuh ini mengisi hari Anda dengan getaran positif dan energi yang luar biasa. Sebelum masuk ke pembelajaran, kalian jangan lupa absen di Siam Oke. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, saya yakin kalian semua sehat-sehat saja. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemrograman perangkat mobile. Pengertian pemrograman perangkat mobile. Pemrograman mobile adalah program pemrograman yang ditujukan untuk pembuatan aplikasi di perangkat mobile. Banyak sekali platform mobile yang dapat kita coba, diantaranya iOS, BBRIM, J2ME, Kitty Mobile, Symbian, dan Android. Salah satu yang sedang booming adalah Android Mobile. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang bahasa pemrograman aplikasinya dapat kita buat menggunakan Java. Selanjutnya, macam-macam alat mobile seperti ada telepon wireless, tablet PC, smartphone, laptop, handphone, smartwatch, TV, smart, dan lain-lain. Selanjutnya, sejarah pemrograman mobile. Sistem operasi mobile telah lama hadir dalam kehidupan manusia, tepatnya 20 tahun yang lalu. Sebelum handphone hanya bisa untuk mengirim pesan dan melakukan panggilan atau menerima panggilan saja. Namun sekarang handphone sudah bisa terhubung dengan internet dan melakukan aplikasi bagai komputer yang sekarang biasa disebut dengan smartphone. Hal itu terjadi karena adanya sistem operasi mobile yang terdapat pada smartphone atau handphone para pengguna. Pada tahun 1993 dirilis smartphone yang pertama, IBM Simon, yang memiliki fitur layar sentuh, email, serta PDA. Selang 3 tahun kemudian, tahun 1996, Palm Pilot 1000 memperkenalkan Personal Digital Assistant atau PDA untuk pertama kalinya dengan sistem operasi Palm OS. Masih dalam tahun yang sama, PC handheld untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan sistem Windows CE. 4 tahun kemudian, tahun 2020, Symbian menjadi sistem operasi mobile modern pertama pada smartphone yang diluncurkan oleh Ericsson R380. Selanjutnya, setahun kemudian, tahun 2001, Kyocera menjadi pelopor smartphone pertama yang menggunakan Palm iOS. Tahun 2002, Microsoft pertama Windows CE Pocket. Pada kemudian tahun 2005, Nokia memperkenalkan MIMO iOS pada tablet internet pertama Nokia N770. Lalu tahun 2007, Apple iPhone dengan iOS diperkenalkan sebagai iPhone Mobile dan Internet Communicator. Setahun kemudian, tahun 2008, OHE yang dibentuk oleh Google merilis Android 1.0 dengan HTC Dream sebagai ponsel Android yang pertama. Selanjutnya, perkembangan versi Android. Android 1.0, sistem operasi ini adalah by Android yang masih sangat sederhana. Pengguna diajak beradaptasi dengan user experience dalam menjajal sebuah perangkat mobile yang sekarang disebut smartphone. Selanjutnya ada Android 1.5 yang disebut Cupcake tahun 2009. Versi ini adalah debut versi Android yang menggunakan nama cemilan. Tradisi ini dipertahankan hingga versi terbarunya pada Cupcake. Google memperkenalkan SDK widget untuk third party. Selanjutnya, di tahun 2009, Android 1.6 dengan nama Download. Di tahun yang sama, Google cukup tak sabar berinovasi dengan menghadirkan Android Download. Pada versi ini, Android bisa digunakan untuk perangkat mobile dengan ukuran layar apa saja.
Android Donut juga memunculkan kolom pencarian pada antarmuka ponsel yang memungkinkan pengguna mencari informasi di internet. Selanjutnya ada Android 2.0, Android Eclair di tahun 2009. Hanya sekitar sebulan setelah Android Donut rilis, Android kembali merilis update versi terbarunya, yaitu Android versi 2.0 dengan layanan navigasi Google Maps. Selanjutnya ada Android 2.2, Android Froyo di tahun 2010. Tahun 2010, selain meluncurkan Android Froyo, Google menghadirkan ponsel Nexus pertama, Nexus One, yang pertama mendapat update Android tersebut. Di tahun yang sama, 2010, Android mengeluarkan versi terbaru 2.3 bernama Gingerbread. Di era selfie menyadari kebutuhan netizen, Google membangun versi Gingerbread dengan kemampuan kamera depan membidik foto secara mandiri. Selanjutnya tahun 2011 ada Android 3.0 dengan nama Honeycomb. Untuk pertama kalinya sistem operasi ini mendukung kemampuan tombol virtual untuk home, back, dan menu. Sasarannya pun lebih ke perangkat tablet ketimbang smartphone yang kala itu cukup digandrungi. Selanjutnya di tahun yang sama 2011, Android mengeluarkan versi 4.0 dengan nama Ice Cream Sandwich. Versi ini mengadopsi kemampuan Honeycomb tapi lebih menyasar ke smartphone. Contohnya kemampuan tombol virtual yang hingga sekarang banyak diimplementasikan para vendor. Selanjutnya ada Android 4.1 dengan nama Jelly Bean. Setelah sebelumnya melakukan pembaruan dengan perbedaan minor, lewat versi ini Google membawa pembaruan cukup signifikan dan responsif pada Android. Tahun 2013, Android mengeluarkan 4.4 dengan nama KitKat. Butuh setahun bagi Google untuk menghadirkan KitKat dengan tampilan baru yang lebih segar. Fitur OK Google dihadirkan Google pada versi ini. Pengguna bisa melakukan perintah pencarian menggunakan suara. Di tahun 2014, Android 4.0 mengeluarkan dengan nama Lollipop. Tak banyak melakukan perubahan yang inovatif. Pembaruan yang cukup pada Lollipop paling tampak dari sisi desainnya yang disesuaikan dengan zaman. Satu-satunya yang lumayan baru adalah dukungan untuk gambar berformat RAW. Selanjutnya di tahun 2015 ada Android 6.0 Marshmallow. Ketimbang versi sebelumnya, desain menu aplikasi pada Android Marshmallow benar-benar dibuat baru sehingga terasa lebih dinamis. Selanjutnya di tahun 2016 Android 7.1 dengan nama Nougat. Nougat sempat menjadi iOS paling populer yang hampir digunakan di semua smartphone dari vendor yang bekerja sama dengan Google. Di tahun selanjutnya, tahun 2017, Android Oreo hadir dengan sejumlah pembaruan. Meskipun tidak signifikan, tapi nyatanya mampu membuat tampilan Android Oreo menjadi lebih manis dan segar. Selanjutnya di tahun 2019 yang terakhir ada Android P. Google akhirnya mengumumkan julukan resmi untuk sistem operasi Android terbaru, Android P. Di namanya ternyata merupakan kependekan dari Pie. Sistem operasi Android versi ke-9 itu mulanya tersedia lewat update over the air untuk perangkat-perangkat seri Pixel besutan Google. Selanjutnya, ini beberapa maskot dari sistem Android. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa semua sistem Android dinamakan makanan manis? Misalnya seperti ini, ada cupcake, donat, pie, dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Baik, saya akan menjawabnya sendiri. Seorang juru bicara Google pernah mengatakan bahwa sistem Android sudah digunakan dalam jutaan perangkat elektronik seperti ponsel sejak lama.
Setiap sistem Android mempunyai kecanggihan yang bisa membuat kita senang menggunakan ponsel. Nah, karena itu bisa memberikan rasa senang, sistem Android pun mulai dinamai dengan makanan manis. Seperti kita tahu, makanan manis juga bisa memberi rasa senang. Selanjutnya, mengenal SDK dan AVD. SDK adalah Software Development Kit, alat bantu dari application programming interface yang berguna untuk mengembangkan berbagai aplikasi smartphone Android dengan bahasa program Java dan juga merupakan plugin dari Eclipse. Selanjutnya ada AVD. AVD kependekan dari Android Virtual Device, yaitu semacam emulator untuk menjalankan virtual Android. Jadi tanpa menggunakan atau mempunyai Android phone, kita bisa merasakan apa itu Android dan kita juga bisa membuat program Android. Nah, setelah kalian memahami pengertian, sejarah, perkembangan pemrograman mobile, selanjutnya kalian harus paham apa itu SDK dan AVD. Yang telah saya bacakan, pengertiannya kalian harus pahami. Selanjutnya, untuk pembelajaran pemrograman mobile, saya cukupkan sekian sampai di sini. Minggu depan kalian membawa laptop, kita akan praktik tata cara menginstal SDK dan AVD. File mentahnya nanti saya akan kirim ke grup. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai pemrograman mobile atau praktiknya minggu depan. Yang ingin bertanya nanti ada nilai tambahannya atau nilai plusnya. Mau bertanya tentang Android atau SDK dan AVD, silahkan. Baik, mungkin teman-teman masih malu-malu. Saya tutup pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua sehat-sehat saja dan sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.